warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Anissa Nur Indrianti. Kali ini gue bakal sharing seputar pekerjaan atau dunia kerja gitu. Kayak aku kan kemarin udah sharingnya ke kalian. Aku alhamdulillah pernah dapet pekerjaan sampai lolos di salah satu portal job yang namanya Glints gitu. Kayak apa sih detailnya gitu ya. Langsung aja, jangan lupa subscribe dulu. Langsung aja guys, kita masuk ke pembahasan seputar portal job Glints gitu. Jadi sekitar udah lama ya, 2-3 tahun lalu lah aku pernah freelance gitu. Dan dapat info freelance sampai akhirnya lolos. Dapat freelance itu dari portal job Glints gitu. Nah, Glints ini adalah salah satu platform orang yang mau nyari kerja dan bisa diakses secara online, dan udah banyak banget nih yang make gitu. Kalau kalian biasanya sering make Jobstreet, dan ternyata ada juga nih yang lainnya kayak Glints, terus ada juga Kaliber, tapi Glints juga lumayan banyak nih penggunanya untuk orang-orang Indonesia ini gitu. Terus siapa aja sih yang bisa pakai aplikasi Glints ini? Gampangnya yang bisa pakai aplikasi Glints ini orang yang mau cari kerja freelance, part time, full time, atau mau nyari kerja kontrak kayak gitu sih. Jadi buat anak-anak mahasiswa juga, kalian jangan sampai nggak daftar atau nggak nyari tahu, nggak ngepoin seputar Glints ini gitu. Terus apa aja sih kelebihan menu yang ada di Glints? Nah, di Glints itu enaknya ya, info lowongannya jelas guys gitu, kayak dari segi posisi, tipe pekerjaan gitu, terus kayak gajinya berapa, terus sama benefitnya apa, itu udah jelas banget di deskripsinya, di deskripsi pekerjaannya. Terus di Glints juga ada fitur tanya jawab terkait dunia pekerjaan. Jadi kayak gimana sih cara jawab pertanyaan interview, terus gimana sih cara membuat CV yang benar, cara membuat porto gitu. Jadi enak sih kita kalau nyari kerja gitu, ada yang memprovide seputar info-info pekerjaan tersebut kayak gitu. Terus di situ juga ada menu kayak melatih skill di dunia kerja gitu, kayak kita ada pelatihan gitu. Jadi di Glints itu ada pelatihan kayak semisal kalau yang ingin menjadi programmer gitu, itu ada pelatihan Python, pelatihan JavaScript, atau pelatihan digital marketing kayak gitu sih. Jadi kalian kayak nggak usah ragu nih, ketika kalian tidak bisa atau tidak punya skill tersebut, kalian bisa langsung daftar pelatihan tersebut gitu. Terus lowongannya juga nggak cuma buat full time, jadi kayak intern atau yang mau freelance aja, terus atau yang mau part time itu. Terus abis itu lowongannya juga nggak cuma di Indonesia, juga ada di luar negeri, karena kan kayak gitu. Terus habis itu dia juga ada workshop intensif. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi nyari kerja gitu, dia si HR-nya suka info kita kalau di Glints ada seminar ini nih, kayaknya cocok buat kakak yang lagi pengen apply kerja di posisi digital marketing misalnya, terus di perusahaan kayak gini gitu. Terus gimana sih caranya atau tutorialnya ngelamar kerja di Glints? Terus yang pertama itu kalian harus lengkapin dulu profilnya, jangan sampai ada yang nggak keisi. Usahakan jangan asal-asalan, alias bener-bener nih disesuaikan dengan CV yang ada di yang kalian punya gitu. Jadi data yang ada di CV sama data yang di Glints usahakan sama, jangan ada yang beda, jangan ada yang mencela-mencela gitu. Terus isi yang perlu dinotis ini di sini pendidikan ya. Untuk IPK itu kalau yang udah lulus tolong diisi gitu. Kalau misalnya, tapi di note juga kalau IPK-nya sekiranya kurang menjual, jangan diisi sih. Tapi kalau kayak di atas 3 itu kan menjual kan, jadi tolong diisi aja kayak gitu. Sama apa yang dipelajari ketika kuliah itu diisi di bagian pendidikan, jangan sampai nggak diisi. Tapi nanti pelajaran dipelajari itu sesuaikan dengan posisi yang mau kita lamar kayak gitu. Jadi misalnya kita mau apply posisi digital marketing, terus kayak aku kan jurusannya agama,
aku usahain aku menampilkan mata kuliah yang sesuai dengan digital marketing. Kayak aku dulu ada matkul public speaking, ya itu aku taruh tuh kayak gitu, bukan usul fikih yang aku taruh karena kan gak nyambung ya kayak gitu. Terus biasa naruh jurusan, tahun lulus kayak gitu. Terus abis itu untuk mengisi di bagian pekerjaan jangan lupa tulis di pengalaman itu nama perusahaan dulu apa, atau nama tempat yang pernah kalian kerja di mana itu apa namanya, terus tahun bekerjanya kapan, terus pencapaiannya apa. Pencapaian tuh kayak gini, misal kalian jadi digital ads gitu, saya telah meningkatkan impresi dari sebelumnya itu cuman dapat 10.000 impresi selama sebulan, tapi setelah adanya saya berhasil meningkatkan di 30.000 impresi selama sebulan. Kayak gitu sih guys, nggak usah yang gimana tapi real, nyata dengan sesuai dengan job desk kalian kayak gitu. Terus sama job desk sudah. Terus kalau bisa sih, kalau ada teman-teman ada referensi atasan itu bisa dimasukin karena itu udah jadi nilai tambah gitu. Terus kalau organisasi yang perlu dicantumkan itu hanya jabatan, tahun, terus nama posisinya, terus nama organisasinya apa, job desk-nya apa, pencapaian biasa ya, pencapaiannya sesuai dengan si job desk dan jabatan. Jangan keluar dari jabatan teman-teman ketika mengisi pencapaian. Terus jangan lupa keyword, karena ini sering diabaikan karena sekarang kan lagi musimnya CV ATS ini dia tuh memperhatikan atau membaca CV kalian itu dengan robot. Nah, ATS ini cara dia bisa membaca CV kalian itu dia dengan mesin yang namanya machine learning, kalau kalian pernah dengar ya. Jadi kalian tuh harus perhatikan keyword gitu, karena keyword lah yang membantu mesin untuk membaca tulisan tersebut. Nah, misalnya kayak digital marketing itu biasanya ada yang namanya keyword achieve, terus abis itu kayak impresi, terus CPC, abis itu IR, kayak gitu-gitu tuh kata kunci yang sering ada di posisi tersebut gitu. Terus increase, kayak gitu-gitu sih. Terus gimana sih pengalaman memakai Glance? Kalau dari aku pengalaman memakai Glance itu cepat, karena ketika kita melamar itu si HRD-nya langsung ngasih tahu gitu kalau misalnya kita ini sesuai dengan yang mereka cari. Jadi nanti misalnya kita sesuai, nanti dari pihak dari pihak si HRD perusahaan tersebut itu dia kirim email, sama nanti di bagian proses seleksinya itu dari yang mendaftar diubah tuh jadi ke tahap selanjutnya gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita nggak update gitu di aplikasi, atau kita off di aplikasinya pas udah dijawab sama HRD, nanti timnya si Glance itu nge-WA-in kita gitu, atau pokoknya langsung nyambung ke kontak pribadi kita kayak gitu. Terus habis itu pemberitahuannya mudah diterima, kayak kita bisa memfollow up dari kayak skalanya. Jadi nanti ada bagian khusus kayak history pekerjaan yang dilamar kita tuh kayak gimana gitu, apakah diterima atau tidak, nanti itu ada di Glance kayak gitu. Terus habis itu kalau ragu gitu, kalian bisa ngecek juga nih perusahaannya ini bener nggak sih ada gitu, dan di Glance itu ada kayak ngecek perusahaan di Indonesia gitu. Kalau misalnya itu perusahaan nggak ada di daftar Glance, berarti hati-hati kayak gitu sih. Terus abis itu ini aku juga mau ngasih tahu nih bukti interaksi HRD sama pendaftar gitu. Kalau emang cocok kayak tadi itu aku udah ngejelasin juga, pasti akan ada notifikasi gitu, dan nanti profilnya ada tulisan profil kamu ditandai sebagai kandidat yang cocok kayak gitu. Nanti adalah memberitahunya gitu notifikasinya. Terus habis itu kan tadi ya, habis sudah ditandain, nanti kalian dihubungin HRD lewat email atau lewat
fitur chat di Teams atau langsung dihubungi di WA kayak gitu. Kalau misalnya kalian lolos ke tahap selanjutnya, yaitu di tahap tes misal atau di tahap interview. Setelah tes lulus biasanya ada interview dengan HRD, dan bersama 100 aplikasi itu bakal berubah menjadi wawancara. Jadi kayak tadi aku kan, kalau kalian emang eligible buat ke tahap selanjutnya itu wawancara, nanti dari tahap registrasi atau tahap tes gitu, itu langsung berubah ke wawancara kayak gitu. Nah nanti kalau udah ada kabar dari HRD, nanti statusnya itu bakal ganti jadi offer gitu, atau nanti HRD-nya langsung lewat WA, atau nanti di email langsung congratulate, you get an offer kayak gitu sih. Itu aja gitu. Dan kemarin alhamdulillah aku tuh dapat job sampai lolos gitu ya, keterima itu di Cleans, di job digital marketing freelance, dan perusahaannya itu udah di Jakarta dan benar-benar ada, terus kerjanya itu WFH dan enak banget, dan gajinya hampir UMR, enak kan kayak gitu. Jadi buat kalian yang kepo-kepo lagi seputar dunia kerja, atau pengen lagi nih Kak dibahas dari job portal job yang lainnya kayak gitu, kalian bisa langsung komen buat ngajuin topik-topik yang lainnya. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan like video-video aku yang lainnya ya guys. See you on the next video.